Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amira. Saya dari program studi psikologi kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan memahami jenis-jenis karya tulis. Nah, karya tulis atau bisa juga disebut karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Nah, tujuan karya ilmiah adalah untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Nah, selain itu, ada juga tujuan dari dibuatnya karya tulis ilmiah, diantaranya pertama, menyampaikan informasi. Nah, karya ilmiah seringkali dibuat untuk menyampaikan informasi terkait hasil penelitian atau penemuan di bidang tertentu kepada masyarakat luas. Nah, dengan membuat karya ilmiah, kita bisa berbagi ilmu, pengetahuan baru, dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, dua, mengembangkan daya berpikir. Ketika membuat karya ilmiah mengenai sesuatu topik atau fenomena, kita akan mengembangkan kemampuan berpikir terhadap isu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Nah, dengan begitu, karya ilmiah juga bisa dijadikan bahan untuk melatih ide kreativitas, tingkat pemahaman atau daya tangkap. Ketiga, ada sebagai landasan teoritis. Nah, karya ilmiah seringkali menciptakan landasan teoritis yang dapat digunakan oleh peneliti atau akademis lainnya untuk pengambilan keputusan, perumusan masalah, hingga mengembangkan penelitian lama agar menjadi penelitian baru yang lebih matang secara konsep dan pemikiran. Nah, selanjutnya ada manfaat karya ilmiah. Nah, sementara itu, pembuatan karya tulis ilmiah juga memberikan sejumlah manfaat baik bagi penulisnya maupun masyarakat. Nah, berikut beberapa manfaat karya ilmiah yang bisa kamu pahami. Pertama, penyumbangan ilmu pengetahuan. Jadi, karya ilmiah berisi ide atau gagasan mengenai suatu fenomena yang diteliti. Nah, penelitian dalam karya ilmiah tentunya dapat menjadi dasar bagi penelitian berkelanjutan untuk menciptakan hasil yang lebih dalam bidang tersebut. Nah, hasil penelitiannya bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan baru serta bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan lainnya. Kedua, ada pemberdayaan masyarakat. Karya ilmiah itu sifatnya publik ya, guys. Jadi bisa diakses oleh masyarakat, sehingga lewat karya ilmiah ini kita dapat memperdayakan masyarakat dengan pengetahuan ilmiah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kontribusi masyarakat dalam isu-isu penting. Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, karya ilmiah juga sering dijadikan sumber pembelajaran di institusi pendidikan tinggi loh. Mahasiswa dapat memanfaatkan karya ilmiah untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks hingga mengembangkan keterampilan mereka di bidang ilmiah. Keempat, ada inovasi dan perkembangan teknologi. Nah, penemuan atau ide baru dalam karya ilmiah yang berkaitan dengan teknologi dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teknologi yang lebih maju. Dengan begitu, ini bisa membantu memecahkan masalah atau meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Selanjutnya ada struktur karya ilmiah. Nah, agar kamu bisa menyusun karya ilmiah yang baik dan benar, kamu perlu tahu nih instruksi atau sistematika karya ilmiah. Ada apa aja sih struktur karya ilmiah itu? Nah, jadi pertama ada judul. Nah, sistematika penulisan karya ilmiah yang pertama dimulai dari halaman judul. Judul karya ilmiah dibuat berdasarkan topik yang akan dibahas. Nah, pembuatan judul dapat ditulis semenarik mungkin, namun tetap efektif dan menggunakan kata-kata sesuai KBBI dan PUBI. Kedua, ada abstrak. Selanjutnya yaitu abstrak. Apa sih abstrak itu? Nah, abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan isi yang dibahas dalam karya ilmiah. Nah, tujuannya agar pembaca dapat membaca sekilas terkait isi, maksud dan tujuan karya ilmiah secara ringkas. Abstrak umumnya dibuat kurang lebih hanya 25 kata dan menggunakan bahasa yang efektif serta informatif. Ketiga, ada pendahuluan. Nah, struktur karya ilmiah berikutnya ialah pendahuluan. Pendahuluan ini terbagi menjadi 4 subbab, diantaranya A. Latar belakang masalah, berisi penjelasan teoritis dan faktual dari masalah yang akan dibahas. Latar belakang masalah ini dijelaskan secara singkat, jelas, dan logis. Kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam karya ilmiah berisi pertanyaan dari masalah penelitian. Kamu bisa membuat rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah itu sendiri. Yang ketiga, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian berisi penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Keempat, ada manfaat penelitian. Nah, sementara itu, manfaat penelitian berisi penjelasan mengenai manfaat atau kontribusi apa yang akan dihasilkan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian biasanya diperuntuk untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang atau masyarakat yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Nah, yang keempat, ada kerangka teori.
Nah, kita masuk ke bagian kerangka teori. Bagian ini akan memuat dua hal, yaitu pertama, landasan teori berisi konsep yang menjadi dasar penelitian sehingga karya ilmiah dapat disusun secara sistematik dan kredibel. Nah, kedua ada hipotensi penelitian. Nah, hipotensi penelitian berisi kesimpulan sementara berdasarkan kerangka pemikiran atau landasan teori yang digunakan oleh peneliti. Nah, yang kelima ada metode penelitian. Nah, setelah itu kita bisa membentuk metode penelitian yang mau kita gunakan. Nah, metode penelitian sendiri dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang valid. Nah, di bagian ini kamu bisa menjelaskan jenis metode penelitian yang dipilih, konsep dan variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, teori pengumpulan data hingga melakukan analisis pengujian data. Yang keenam ada pembahasan penelitian. Nah, kita bisa menjelaskan proses penelitian menggunakan bahan-bahan dan langkah-langkah yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, proses penelitian tersebut bisa kita jelaskan di bagian pembahasan penelitian. Tentunya kamu harus menjelaskan secara rinci dan jujur tanpa ada hasil atau proses yang direkayasa. Nah, yang ketujuh ada penutup. Setelah menjelaskan mengenai hasil penelitian, selanjutnya kamu bisa menggunakan kesimpulan dan saran dari penelitian tersebut. Nah, kesimpulan ini bertujuan agar para pembaca dapat mendapatkan informasi dari masalah yang teliti, sementara saran bisa berupa pesan-pesan dari penulis atau peneliti. Saran ini ditunjukkan untuk peneliti lain yang hendak melakukan peneliti di bidang yang sama. Nah, yang terakhir, yang ke-8 ada daftar pustaka. Nah, jangan lupa untuk masukkan segala sumber referensi penelitian kamu dalam daftar pustaka. Dalam menuliskan daftar pustaka, biasanya akan menggunakan format yang telah ditentukan, mulai dari tata cara penulisan nama, judul tulisan, nama penerbit, identitas buku jurnal, hingga waktu terbit. Melalui daftar pustaka ini, karya ilmiah yang kamu buat akan semakin kredibel. Nah, yang ke-9 adalah lampiran. Jadi, sistematika karya ilmiah yang terakhir adalah lampiran. Isinya berupa lampiran data yang diperoleh dalam proses analisis saat melakukan penelitian. Nah, selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah memerlukan penggunaan bahasa yang jelas, akurat, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Nah, berikut beberapa kaidah kebahasaan yang umumnya digunakan dalam membuat karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan kata interpersonal. Karya ilmiah ditandai dengan pemilihan kata yang bersifat impersonal. Maksudnya, kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulisan atau penelitian. Hal ini berbeda dengan jenis teks lainnya yang sifatnya non-ilmiah seperti novel atau cerpen yang pengarangnya bisa menggunakan kata sendiri, aku, kamu, atau dia. Kedua, menggunakan kata baku. Nah, pemilihan kata dalam karya ilmiah haruslah baku sesuai KBBI. Tujuannya agar kata yang digunakan sifat tidak rancu dan tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Ketiga, menggunakan kalimat efektif. Nah, dalam menyusun karya ilmiah, hindari penggunaan kata atau frasa yang berulang tanpa alasan yang jelas. Pastikan kalimat yang dibuat sudah efektif. Keempat, menggunakan bahasa denotatif. Nah, bahasa denotatif adalah bahasa yang memiliki arti dan makna sebenarnya. Jadi, makna yang terkandung dalam kata-kata harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna lain. Kelima, hindari menggunakan opini pribadi. Jadi, karya ilmiah sebaiknya tidak mencantumkan pendapat atau sentimen pribadi dari penulis. Hindari juga memberikan penilaian dan komentar yang tidak relevan dengan isi karya ilmiah. Ada bentuk-bentuk karya ilmiah. Yang pertama ada karya ilmiah populer, dan kedua ada karya ilmiah semi formal. Yang ketiga ada karya ilmiah formal. Nah, jenis-jenis karya ilmiah pertama ada artikel. Jadi artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu atau peristiwa. Nah, biasanya artikel jenis ini disebut juga sebagai artikel opini yang dapat kamu baca di surat kabar ataupun majalah. Yang kedua ada makalah. Jadi makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Nah, yang ketiga ada skripsi. Jadi karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Keempat ada kertas kerja atau work paper. Jadi pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokal karya. Yang kelima ada paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Yang keenam ada tesis, jadi kriteria ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Nah, tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan.
Nah, yang ketujuh disertai P atau PhD thesis. Nah, diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar DR atau doktor. Adapun pengerjaannya disertai lebih berfokus mengungkapkan hasil analisis dan oleh penulisnya. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai memahami jenis-jenis karya tulis. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.